Oke, teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya ya di channel Chat Studi. Hari ini itu teman-teman kita bakal bahas 5 soal P3K dengan formasi wali asuh teman-teman. Ini penata layanan operasional untuk wali asuh. Ya, jadi teman-teman yang sedang mempersiapkan seleksi P3K yang mengambil formasi wali asuh. Nah, ini disimak yang benar teman-teman ya. Oke, di video ini kita akan bahas 5 soal. Ya, 5 soal. Oke. Ini kita langsung aja teman-teman. Oke, saya akan bacakan dari soal nomor 5 ya. Kita akan bahas soal nomor 5, nomor 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sampai 9. Nah, yang pertama itu terkait dengan manajemen asrama, teman-teman. Oke, kondisi kebersihan salah satu kamar asrama putra selalu di bawah standar gitu ya. Setelah diselidiki, ternyata jadwal piket yang telah disusun tidak pernah dijalankan karena para penghuni saling mengandalkan dan menyalahkan teman satu kamar. Strategi manajemen asrama untuk memulihkan budaya disiplin tersebut adalah, ya, ini pilihan A, mengunci kamar tersebut sepanjang hari dan membiarkan anak-anak tidur di lantai ruang serbaguna sampai mereka bersedia membersihkan dengan inisiatif sendiri. Oke, kita lihat pilihan yang B. Memberikan denda pemotongan uang saku mingguan kepada seluruh penghuni kamar yang terbukti melanggar sebagai wujud hukuman disiplin finansial berkelompok. Oke, kita lanjut ke pilihan nomor 3. Maaf, pilihan yang C. Memindahkan penghuni kamar ke kamar lain secara acak agar mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk saling mengandalkan teman yang malas dalam hal kebersihan. Pilihan yang D. Memfasilitasi musyawarah kamar secara demokratis untuk mengevaluasi akar hambatan pelaksanaan piket dan membimbing mereka menyusun ulang kesepakatan kerja bersama. Pilihan yang E, mengurangi jatah makan malam mereka dan menyuruh kelompok tersebut membersihkan kamar pada malam hari sebelum mereka diizinkan untuk masuk waktu tidur lelap. Nah, teman-teman, di sini kita langsung lihat pembahasannya. Oke, nah di sini adalah kunci jawabannya itu D, teman-teman ya. Kenapa? Kita lihat. Konflik tanggung jawab kelompok harus diselesaikan dengan mengembalikan agensi ya, kedaulatan kepada anggota kelompok itu sendiri. Memfasilitasi musyawarah, pilihan D mengajarkan resolusi konflik dan akuntabilitas komunal, group accountability. Nah, itu yang pilihan D udah benar teman-teman. Nanti kita lihat sekarang pilihan yang C. Hukuman pemindahan atau pengurangan hak dasar seperti makan dan tidur, pilihan A, B, C, A, E, A, B, E, merupakan tindakan korsif yang menumbuhkan kebencian, bukan kedisiplinan murni berbasis kesadaran lingkungan. Nah, gitu. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan yang D, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman coba mohon di eh, ingat-ingat lagi ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini terkait dengan monitoring dan pelaporan, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut bahas soal teman-teman ya, ini kita juga udah membuka tryout ya, tryout untuk seleksi P3K ini. Namun ini tryoutnya eksklusif teman-teman, ini berbayar ya. Itu teman-teman cukup bayar dengan 25.000, itu teman-teman bisa akses berulang kali dan juga ada bonus pembahasan dan juga perangkingan nasional dan juga ya nilainya langsung keluar teman-teman semua. Nah, itu teman-teman bisa akses di link chatstudi.com. Nanti di situ teman-teman tinggal pilih ya formasi yang teman-teman ingin lamar. Misalkan seperti yang saat ini untuk soal yang wali asuh. Nah, ini bonus kepada teman-teman semua. Saya akan share gitu. Dan jangan lupa juga di like dan subscribe ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, di sini saat menyusun buku laporan perkembangan peserta didik akhir bulan, Anda mendapati bahwa salah satu anak binaan Anda memiliki nilai akademik yang terus menurun. Namun di sisi lain, ia menunjukkan bakat dan antusiasme yang sangat luar biasa dalam kegiatan melukis di asrama. Prinsip pelaporan holistik yang harus Anda terapkan adalah, nah di sini tanya adalah prinsip teman-teman ya, prinsip pelaporan holistik yang harus Anda terapkan adalah, nah pilihan yang A.
hanya melaporkan penurunan nilai akademiknya kepada kepala asrama dan mengabaikan minat seninya karena kompetensi tersebut tidak relevan dengan standar evaluasi kelulusan sekolah. Ini sepertinya kurang tepat, teman-teman. Ini kita eliminasi. Yang B, menulis narasi objektif yang menyoroti perkembangan minat seninya secara positif sebagai kekuatan utama, sekaligus memetakan kendala akademiknya secara deskriptif untuk dicarikan solusi bersama. Nah, ini teman-teman ya, ini pilihan yang baik, yang bagus gitu. Nah, ini juga sesuai, pembahasan juga mengatakan yang B. Oke, tapi kita coba lihat lagi nih, pilihan yang C. Memasukkan sedikit data kuantitatif akademik agar nilainya terlihat tetap stabil di mata donatur, sembari terus mendorong anak tersebut mengikuti lomba seni tingkat daerah secara terpisah. Nah, ini juga kurang tepat, teman-teman. Pilihan yang D, menyalahkan metode pengajaran guru mata pelajaran di sekolah formal. Ini kurang tepat juga karena di sini ada kata kunci menyalahkan, yaitu suatu hal yang kurang tepat gitu. Pilihan yang E, meminta anak tersebut berhenti secara total dari aktivitas kegiatan. Ini juga kurang tepat, teman-teman. Nah, jadi pembahasannya itu, nah, pelaporan reporting di sekolah rakyat harus menerapkan pendekatan berbasis kekuatan, strength-based perspective. Nah, ini juga insight baru nih buat teman-teman nih. Setiap anak memiliki kecerdasan majemuk ya, multiple intelligence. Menyajikan narasi yang mengapresiasi bakat vokasional atau seni, sekaligus menyajikan tantangan akademiknya secara jujur dan objektif, itu pilihan yang B tadi. Memfasilitasi perencanaan individualized education program yang berimbang, manipulasi dan atau penghancuran bakat demi nilai adalah malpraktik edukasi, teman-teman. Nah, pilihan selain B tadi itu adalah pilihan yang sangat-sangat kurang tepat. Nah, saya rasa soalnya cukup mudah, teman-teman ya, untuk kita analisa gitu. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 3 ya. Soal ketiga maksudnya. Oke. Ini terkait dengan moderasi beragam dan kebinekaan. Nah, menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional, terjadi perdebatan di antara anak-anak asrama yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Beberapa anak menuntut agar menu makanan perayaan menyesuaikan pantangan agama mereka. Nah, sebagai pembinaan asrama yang menjunjung nilai moderasi, resolusi Anda adalah, nah ini terkait dengan agama, teman-teman ya. Jadi ini kalau di Pancasila itu sila pertama gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan A, meminta kelompok keagamaan minoritas untuk mengalah dan mengikuti menu kelompok mayoritas demi menjunjung tinggi narasi semangat pengorbanan kolektif di dalam asrama. Ini meminta kelompok keagamaan minoritas ini kurang sangat tidak Pancasilais, teman-teman. Nah, jadi kita meminta untuk agama minoritas mengikuti yang mayoritas gitu. Ini kurang tepat ya. Oke, pilihan yang B, membatalkan seluruh rangkaian acara perayaan makanan bersama tersebut secara sepihak demi mencegah potensi perdebatan sara yang berisiko merusak kerukunan penghuni panti. Kurang tepat, teman-teman. Pilihan C, memfasilitasi dialog di mana setiap kelompok merumuskan variasi menu yang aman bagi semua pihak, inklusi, dan memasaknya bersama sebagai sarana proyek edukasi toleransi nyata. Nah, ini pilihan yang sangat tepat, teman-teman. Pilihan C. Kalau pilihan yang D, menyediakan plot anggaran terpisah agar masing-masing kelompok agama bisa mengadakan acara perayaan dan ritual makan secara tertutup di ruangan atau gedung yang berbeda. Kurang tepat, teman-teman ya. Yang E, memesan makanan jadi dari luar yang sudah terjamin netralitasnya tanpa melibatkan peserta didik sama sekali dalam proses pengambilan keputusan penentuan menu asrama. Dan ini juga kurang tepat, teman-teman. Nah, itu pilihan yang tepat adalah pilihan yang C. Pembahasannya, modernisasi beragama dipraktikkan melalui pengakuan kesetaraan dan dialog inklusif. Menghadirkan menu yang mengakomodasi keragaman pantangan dan menjadikan proses memasak sebagai medium kolaborasi. Pilihan C tadi, ini yang pilihan tepat, teman-teman. Akan menghancurkan sekat-sekat prasangka gitu ya. Jadi opsi yang A, B, D, E itu kurang tepat, teman-teman. Oke. Nah, gini nih.
Jadi pilihan yang tadi yang selain C itu menghilangkan kesempatan belajar berdemokrasi lintas iman atau lintas agama. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Oke. Nah, ini maaf, tentang profil pelajar Pancasila. Soalnya, Anda menerima laporan bahwa keran air utama di area cuci asrama patah. Anda ingin memanfaatkan insiden kerusakan fasilitas ini untuk menanamkan dimensi profil pelajar Pancasila, khususnya elemen gotong royong dan mandiri. Pada anak asuh kelompok usia remaja, intervensi yang paling memberdayakan agensi anak adalah pilihan A. Melarang seluruh anak menggunakan area kamar mandi tersebut untuk sementara waktu sampai teknis resmi dari lembaga datang memperbaikinya secara profesional minggu depan. Nah, ini kurang tepat, teman-teman. Pilihan yang B, menugaskan anak yang paling sering terlihat bermain air di area tersebut untuk mengganti dan memperbaikinya sendirian sebagai bentuk tanggung jawab pendisiplinan pribadi. Oke, kita lanjut, teman-teman. Yang C dulu. Menyuruh anak-anak hanya bertugas mengepel air yang tergenang di lantai, sementara wali asuh langsung turun tangan mengambil peralatan dan memperbaiki keran tersebut seorang diri. Oke, kita lanjut dulu. Yang D, membiarkan kerusakan tersebut oh, ini sudah pasti kurang tepat, teman-teman. Yang E, mengajak anak-anak memetakan sumber masalahnya, memberikan panduan teknis keselamatan perkakas dasar, lalu memandu mereka berkolaborasi secara kelompok untuk memperbaikinya. Nah, ini pilihan yang E paling tepat, teman-teman ya. Jadi, teman-teman nanti itu saran saya itu ketika baca soal itu pilihan itu coba dibaca satu persatu ya. Nah, walaupun ada pilihan A ini yang sesuai atau pilihan B sesuai, itu coba pastikan sampai I, teman-teman. Nah, kadang ada juga pilihan yang paling tepat itu pada pilihan terakhir seperti ini, pilihan E gitu. Nah, oke, pembahasannya. Penguatan karakter Pancasila menuntut pengalaman berbasis proyek nyata, hands-on gitu ya. Membimbing anak menganalisis kerusakan dan memfasilitasi mereka melakukan perbaikan secara berkelompok dengan standar keselamatan. Secara stimulan melatih nalar kritis, gotong royong, dan kemandirian. Nah, opsi A dan C menjadikan anak pasif. Opsi B bersifat punitif sepihak, sedangkan opsi D mengorbankan aset lembaga dan berbahaya, teman-teman. Jadi pilihannya adalah pilihan yang E. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Ini terkait dengan literasi dan numerisasi dasar. Beberapa anak asuh seringkali melaporkan kehabisan jatah uang saku bulanan dari donatur padahal bulan baru berjalan 2 minggu. Oke, mereka kebingungan mengapa uang mereka cepat habis dan memohon pinjaman kepada Anda. Pendekatan edukasi kecakapan hidup, literasi finansial, and numerisasi dasar yang tepat adalah, nah ini menarik ya. Pilihan A, membimbingnya menyusun tabel catatan arus kas sederhana, memetakan skala prioritas kebutuhan dasar, dan melatihnya mengevaluasi logika persentase pengeluaran harian. Oke, kita keep dulu, teman-teman. Ini bagus nih pertanyaan jawaban nomor A. Pilihan jawaban nomor A ini udah oke. Yang B, menghentikan total penyaluran uang saku pada bulan depan agar ia benar-benar merasakan penderitaan hidup susah. Ini sangat kurang tepat, teman-teman ya. Menyita seluruh uang saku anak tersebut sejak awal bulan dan membagikannya secara dijatah harian oleh wali asuh agar uangnya dipastikan tidak ada pernah cepat habis lagi. Pilihan C ini masih kurang tepat, teman-teman. Pilihan D, meminta anak tersebut untuk mulai mencari uang tambahan dengan cara bekerja membersihkan perkarangan sekitar agar ia mengerti betapa sulit dan telahnya mengumpulkan pundi rupiah. Kurang tepat. Pilihan yang E, menambahkan selisih nominal uang saku anak tersebut secara diam-diam menggunakan, oh ini sangat kurang tepat, teman-teman. Nah, sepertinya pilihannya yang A, teman-teman ya. Oke, kunci jawabannya A. Pembahasannya, kecakapan numerisasi diaplikasikan pada kemampuan memecahkan masalah keseharian, termasuk pengelolaan anggaran, financial literacy, melatih anak merancang pembukuan sederhana, dan persentase skala prioritas. Nah, ini pilihan A tadi yang benar tadi. Menumbuhkan kemandirian ekonomi. Sedangkan opsi B, C, dan D merampas kedaulatan
belajar anak dan memicu stres finansial ekstrim. Sedangkan opsi E memanjakan dan melanggengkan budaya ketergantungan ya, dependency syndrome. Jadi pilihan yang paling A tuh, yang paling tepat tuh yang A teman-teman semua. Oke, kita udah bahas 5 soal teman-teman semua. Nah teman-teman kalau memang mau berlatih lagi silahkan ikut tryoutnya ya. Ini tryout yang khusus formasi wali asuh penata layanan operasional, itu kita sedia 145 soal terdiri dari 90 soal kompetensi teknis, 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 wawancara teman-teman semua. Oke, cukup sekian video kali ini teman-teman. Semoga teman-teman sukses ya, semangat belajarnya, dan semoga keterima P3K tahun ini. Terima kasih.